Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Ta'ala atas rahmat dan segala hidayahnya. Kita selalu diberikan kesehatan di tengah musibah pandemi COVID-19. Sebelum saya memberikan satu gambaran kepada saudara-saudara, alangkah lebih baiknya untuk saat ini kita terus menjaga kesehatan kita dengan cara tetap mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara kita selalu menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berjabat tangan untuk sementara ini, dan menghindari yang namanya kerumunan. Itu menjadi satu hal yang penting yang harus kita lakukan. Langkah baiknya agar kita terus disiplin dengan penuh kesadaran. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian sejarah dari kajian etimologi atau bahasanya dan berbagai pendapat para ahli. Ini menjadi penting sebagai dasar untuk kita memahami terkait dengan apa pengertian sejarah. Yang pertama, terkait dengan pengertian sejarah bisa diambil dari bahasa Arab yang kita sebut dengan sajarotun. Nah, sajarotun itu ada yang mengatakan pohon, ada yang mengatakan riwayat dan silsilah. Nah, yang paling utama di dalam pengertian sajarotun sebagai pohon, bahwa dalam konsep ini manusia itu diibaratkan sebagai pohon. Kenapa diibaratkan sebagai pohon? Di mana pohon itu ada satu perkembangan, ada proses. Misalnya kita mulai melakukan pembibitan, terus kita menanam. Nah, setelah menanam akan tumbuh yang namanya cabang-cabang. Setelah tumbuh cabang akan tumbuh yang namanya ranting, daun, dan sebagainya. Jadi sejarah tergantung manusianya sendiri. Apa yang dimaksud tergantung manusianya sendiri? Bergeraknya suatu proses di dalam sejarah itu tergantung dari manusianya. Jadi sejarah itu adalah sebuah perubahan. Jadi sejarah itu adalah perkembangan atau kejadian. Nah, sebuah perubahan dan kejadian ini juga tergantung atau diawali oleh manusianya, mau mengalami sebuah perubahan atau tidak. Nah, ini menjadi satu hal yang penting. Yang kedua, sejarah itu bisa dilihat dari bahasa Inggris yang kita kenal dengan history. History itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang kita sebut dengan historia, atau yang saya sebut adalah ilmu. Nah, dalam hal ini saudara-saudara, berarti sejarah adalah sesuatu yang bermanfaat sebagai ilmu. Nah, yang ketiga, lihat dari bahasa Jerman, Geisen, atau yang kita sebut dengan sesuatu yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, sesuatu yang terjadi pada masa lampau itulah kita sebut dengan sejarah. Dan yang ketiga, kalau misalnya sejarah dilihat dari bahasa Jawa, kita mengenal istilah babat, di mana babat itu menceritakan sejarah kerajaan tanah Jawa itu sendiri. Selanjutnya, saudara-saudara, saya akan membahas pengertian sejarah dari sudut beberapa para ahli. Yang pertama adalah Bapak Herodotus. Kita tahu bahwa Bapak Herodotus itu adalah sejarawan dari Yunani. Nah, beliau mengatakan bahwa sejarah itu tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan sejarah itu bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi, rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia.
Nah, dalam konsep yang disampaikan oleh Herodotus, sejarah itu bergerak, itu tergantung dari manusia. Manusia ingin bergerak maju atau tidak. Jadi yang menentukan gerak atau sebuah perubahan dari sejarah itu adalah manusia. Maka dalam hal ini yang memiliki peran penting di dalam perubahan atau gerak dalam sejarah itu ditentukan oleh manusia. Yang kedua adalah pendapat dari Bapak Aristoteles. Nah, dalam konsep yang disampaikan oleh Aristoteles adalah sejarah itu berbeda dengan puisi dan filsafat. Sejarah itu bersifat partikular. Saya ulang, sejarah itu bersifat partikular dalam hal-hal aktual yang pernah terjadi. Puisi dan filsafat adalah hal-hal yang bersifat universal, yang menyeluruh. Jadi, puisi dalam hal ini membutuhkan sebuah keindahan. Puisi itu membutuhkan sebuah emosional. Puisi membutuhkan yang namanya penghayatan. Sedangkan filsafat mengkaji satu hal yang bersifat hakikat atau sesuatu yang sifatnya mendalam. Jadi saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Herodotus dan Aristoteles bisa kami simpulkan bahwa sejarah adalah peristiwa tentang masa lampau. Yang kedua, bisa dikatakan sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa masa lampau atau pada masa lalu. Saudara-saudara, pendapat yang selanjutnya adalah pendapatnya dari Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun melihat pengertian sejarah itu dilihat dari sudut pandang eksternal dan sudut pandang atau dari faktor internal. Dari faktor eksternal, menurutnya adalah sejarah tidak lebih dari pengonfirmasian mengenai peperangan negara-negara dan masyarakat pada masa lampau. Nah, sedangkan dari faktor internal, sejarah itu merupakan observasi, analisis, dan kajian secara cermat terkait dengan prinsip-prinsip semesta dan sebab yang mendasarinya. Pendapat yang selanjutnya adalah pendapat dari Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo berpandangan bahwa sejarah adalah fakta secara diakronis, ideografis, unik, dan empiris. Nah, berdasarkan rincian ini, Kunto Wijoyo mampu memberikan gambaran secara lengkap terkait dengan pengertian sejarah. Dalam hal ini dilihat bahwa sejarah dilihat secara diakronis, dilihat secara ideografis, dilihat dari secara unik dan empiris. Nah, yang dimaksud dengan diakronis itu berhubungan dengan perjalanan waktu. Yang dimaksud dengan berhubungan dengan perjalanan waktu adalah menceritakan kapan peristiwa itu terjadi. Berbeda dengan sinkronik yang hanya berhubungan dengan ruang. Contohnya, perjalanan yang berhubungan dengan waktu misalnya terkait dengan atau pembacaan teks proklamasi itu dibacakan di mana. Nah, tetapi kalau berhubungan dengan sinkronik, misalnya contohnya di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi. Nah, ini yang membedakan antara diakronis dengan sinkronik. Yang kedua adalah ideografis. Dalam konsep ideografis ini, sejarah itu menggambarkan, memaparkan, dan menceritakan sesuatu. Ini sama dengan apa yang dijelaskan dalam konsep diakronis yang bercerita terkait dengan waktu. Yang kedua adalah sejarah bersifat unik. Bersifat unik itu adalah bahwa peristiwa sejarah hanya terjadi satu kali. Atau saya sebut bahwa sejarah itu bersifat atau disebut dengan unique event. Jadi peristiwa hanya terjadi dan tidak akan pernah terulang kembali.
Nah, yang keempat adalah bersifat empiris atau si konsep empiris yang disampaikan oleh Kunto Wijoyo ini berdasarkan sejarah, itu berdasarkan pengalaman hidup manusia. Jadi sejarah itu membicarakan tentang gambaran atau pengalaman manusia pada masa lalu. Nah, tidak mungkin dalam perjalanan manusia tidak memiliki pengalaman-pengalaman. Misalnya bisa saya contohkan pengalaman susah, senang, pengalaman menjadi orang sukses, menjadi orang bangkrut, dan sebagainya. Nah, itu adalah pengalaman-pengalaman yang menceritakan tentang sejarah perjalanan manusia. Pendapat yang lain misalnya adalah Sutrasno. Sutrasno ini melihat sejarah adalah sebuah perubahan. Jadi tidak mungkin bisa dikatakan sebagai sebuah peristiwa sejarah tanpa mengalami sebuah perubahan. Nah, setiap perubahan itu akan selalu saling berhubungan antara peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lain, atau pengalaman yang satu dengan pengalaman setelahnya. Jadi sejarah itu adalah sebuah peristiwa yang saling berhubungan. Nah, dalam konsep ini bisa dikatakan sejarah bersifat kausalitas. Apa yang dimaksud dengan sejarah bersifat kausalitas? Bahwa hubungan sejarah itu bersifat adanya sebab akibat. Nah, itu yang dimaksud dengan sejarah menurut pandangan Sutrasno. Nah, yang kedua adalah menurut Muhammad Hatta. Bung Hatta memiliki pandangan yang berbeda, bahwa yang dimaksud dengan sejarah bukan masa lalu tetapi ada pada masa mendatang. Nah, ini dipertegas dalam konsep yang disampaikan oleh Ruslan Abdul Ghani. Apa yang disampaikan oleh Ruslan Abdul Ghani, bahwa sejarah bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah atau bisa dikatakan sebagai sejarah ketika memiliki sifat tridimensional waktu. Yang dimaksud dengan konsep tridimensional waktu adalah sejarah itu tidak bisa dilepaskan dalam konsep masa lalu. Sejarah juga berbicara terkait dengan masa sekarang, dan sejarah juga akan membicarakan sesuatu yang bersifat yang masa akan datang. Jadi yang dimaksud dengan konsep tridimensional waktu adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sehingga kalau misalnya dihubungkan dengan konsep apa yang disampaikan oleh Sutrasno tadi, bahwa peristiwa sejarah itu sebenarnya adalah peristiwa yang saling berhubungan. Jadi saudara-saudara, dari berbagai pandangan, berbagai pendapat para ahli, bisa kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sejarah adalah peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan manusia. Maka dalam konsep ini bisa saya sebut adalah sejarah berhubungan dengan history aktor. Artinya pelakunya adalah manusia. Yang kedua, bahwa sejarah itu mengalami sebuah perubahan yang saling berhubungan antara peristiwa sejarah yang satu dengan peristiwa sejarah yang lainnya. Yang ketiga, sejarah bersifat partikular. Apa yang dimaksud dengan partikular? Bahwa sejarah itu selalu berhubungan dengan waktu, tempat, dan pelaku. Yang keempat, sejarah bersifat unique event. Sejarah itu bersifat unik. Dan yang terakhir adalah sejarah bersifat en-malik. Artinya yang kita sebut dengan bersifat en-malik. Nah, untuk selanjutnya saudara, di pertemuan yang ketiga saya akan membahas terkait dengan sejarah sebagai peristiwa, ilmu, dan seni. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.